Kisah hidup Michael Jordan. Sellers has Jordan. Jordan with 2 seconds to go, puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan. Mungkin gak semua orang tahu siapa itu Michael Jordan, tapi bagi mereka yang suka dengan hal-hal berbau olahraga terutama basket, pasti mengenal betul siapa sosok Michael Jordan. Pemilik nama asli Michael Jeffrey Jordan ini adalah seorang pemain basket legendaris yang namanya sudah terkenal seantero jagat. Hampir sebagian besar penduduk bumi mengenal sosok legendaris basket satu ini. Michael Jordan dianggap sebagai salah satu pemain basket terbaik yang pernah ada di dunia, dengan koleksi 6 gelar juara dan 5 kali berhasil meraih 5 gelar MVP regular. Michael akhirnya pensiun dari NBA pada tahun 2003 setelah sempat bermain bagi Washington Wizards. Saat ini ia tercatat sebagai pemilik dari tim NBA, Bobcats. Meski sudah pensiun dari olahraga yang membesarkan namanya, namun dirinya seolah tak tergantikan. Nama Michael Jordan masih menjadi pengaruh besar di dunia basket. Sampai sekarang, nama Michael Jordan masih terkenal dan bahkan melegenda dengan julukannya, Air Jordan. Julukan ini diberikan usai Jordan menjuarai kontes slam dunk pada NBA All-Star 1987. Saat itu, Jordan mampu melompat jauh dan melayang di udara selama beberapa detik. Bahkan beberapa nama yang dianggap sebagai the next Jordan di arena basketbol Amerika, NBA tetap tak bisa menggantikan ketenarannya. Nomor kaosnya, 23 hingga kini juga digantung di langit-langit Hall of Fame sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya. Ketenaran, karir dan prestasi Michael Jordan yang berlimpah ternyata tidak memiliki awal yang mulus. Dari kecil, kehidupannya diiringi dengan kisah-kisah menyedihkan hingga inspiratif, yang akan membuat kalian tersadar bahwa kesuksesan itu dapat diraih jika ada perjuangan. Seperti dilakukan oleh Michael Jordan di usia mudanya dulu. Michael Jordan kecil. Michael Jordan lahir di daerah kumuh Brooklyn, New York pada 17 Februari 1963. Ia terlahir dari keluarga yang kekurangan, memiliki 4 orang saudara sementara upah ayahnya yang hanya sedikit tidak cukup untuk menafkahi keluarga. Dari kecil Jordan melewati kehidupan dalam lingkungan miskin. Selain itu, terlahir dari keluarga berkulit hitam juga membuat kehidupan Jordan kecil penuh diskriminasi, sehingga dirinya sama sekali tidak bisa melihat harapan pada masa depannya. Tertarik dengan basket sejak kecil. Terlepas dari aktivitasnya berjualan pakaian bekas, Jordan memang tumbuh sebagai seorang anak yang menyukai basket. Apalagi dirinya memiliki daya saing dan semangat yang tinggi. Semangatnya untuk bermain basket dipicu dari persaingannya dengan sang kakak, Larry. Mereka berdua sering berhadapan 1 lawan 1 di halaman belakang rumahnya, dan biasanya Jordan kalah karena Larry selalu mendominasi. Namun semakin bertumbuhnya mereka, Larry hanya memiliki tinggi badan 170 cm, tinggi badan yang dianggap tidak ideal untuk bermain bola basket. Tentu hal ini sangat dimanfaatkan oleh Jordan untuk dapat mengalahkan kakaknya tersebut. Memiliki tinggi badan terpaut 5 cm lebih tinggi dari kakaknya pada waktu itu, Jordan sukses mengalahkan sang kakak dalam duel 1 lawan 1. Pertama kali bergabung dengan tim basket saat SMA. Karir Jordan dalam dunia basket dimulai dari dirinya masuk SMA. Saat itu, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bergabung dengan tim basket SMA. Tapi semua yang diharapkannya tak berjalan dengan mulus. Pasalnya, walaupun dirinya bermain dengan baik dan membuat banyak orang berdecak kagum, namun karena tinggi badannya yang hanya sekitar 175 cm, ia tidak terpilih sebagai anggota tim basket sekolahnya. Sebab yang terpilih rata-rata memiliki tinggi badan sekitar 190 cm ke atas. Selain itu, Jordan juga dinilai kurang mahir dalam permainan basketnya. Itu adalah saat-saat yang paling membekas di hati Jordan hingga membuatnya menangis sepanjang hari karena sangat terpukul, kecewa dan malu. Beruntungnya Jordan memiliki ibu yang penuh akan kasih sayang. Dengan mengelus kepala dan punggung Jordan, sang ibu mengatakan kepadanya bahwa hal terbaik yang dapat dilakukan bukanlah meratapi nasib dengan menangis, namun membuktikan kepada pelatih bahwa dirinya layak masuk sebagai bagian dari tim basket sekolahnya. Hal ini yang membuat Michael berusaha memperbaiki permainannya setelah dikecewakan. Sejak saat itu, Jordan terus berlatih dengan giat setiap hari. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin.
2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam tim, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahan. Pada kompetisi SMA tahun 1981 Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu karir basketnya terus menanjak. Bergabung dengan NBA, National Basketball Association. Setelah lulus dari University of North Carolina, Jordan bergabung dengan NBA, National Basketball Association. Pada tahun 1984, ia terpilih menjadi salah satu anggota tim Chicago Bulls, sebuah tim yang hanya memenangkan 28 games pada musim sebelumnya. Jordan bergabung menjadi pemain tetap Chicago Bulls hingga tahun 1998. Selama 14 tahun berkarir dengan Chicago Bulls, Jordan berhasil membuat nama Chicago Bulls menjadi tim besar. Bersama Bulls, ia mengoleksi 6 gelar juara dan 5 kali berhasil meraih 5 gelar MVP regular. Karena prestasinya tersebut, salah satu rival Jordan yang bernama Larry Bird, mengatakan jika Jordan adalah dewa yang sedang menyamar sebagai Michael Jordan. Kata-kata Larry Bird ini ditunjukkan kepada Jordan setelah dirinya terkesima menyaksikan aksi Jordan yang mencetak 63 poin saat bertemu dengan klubnya yakni Boston Celtics. King of Slam Dunk. Popularitas Michael juga didorong oleh kemampuannya untuk melakukan slam dunk. 2 kali ia menjuarai kontes slam dunk pada tahun 1987 dan 1988. Kemampuan Jordan melakukan dunk dengan melompat dari garis free throw membuatnya mendapat julukan Air Jordan. Aksi terbangnya kemudian dijadikan simbol pada brand Air Jordan keluaran Nike, yang masih laku hingga saat ini. Sempat pensiun dari laga NBA dan menjadi atlet baseball. Pada tahun 1993, pasca kematian sang ayah, Jordan sempat memutuskan untuk pensiun dari laga NBA dan bergabung dengan sebuah tim baseball. Hal ini dikarenakan sang ayah yang pernah bercita-cita melihat Michael berlaga di Liga Mayor Baseball. Hal ini membuat nomor kaosnya, 23 yang menjadi nomor punggungnya akhirnya digantung di langit-langit Hall of Fame sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya. Tapi sayangnya, karir Michael di lapangan baseball nggak cukup panjang dan cepat berakhir. Pada tahun 1995, ia kembali bergabung tim Chicago Bulls dan mengenakan nomor punggung 45, karena nomor punggung 23 yang pernah melambungkan namanya, telah dipensiunkan Bulls sebelumnya. Gagal hingga 9.000 kali. Mendapat gelar sebagai pemain basket terbaik sepanjang sejarah, bukan berarti setiap permainan basket yang dilakukan Jordan berjalan sempurna. Sepanjang dirinya bergulat di lapangan basket, Jordan pernah gagal hingga 9.000 kali tembakan. Jordan juga pernah kalah hampir 300 pertandingan. 26 kali kepercayaan yang diibahkan kepadanya untuk mengambil tembakan yang menentukan hasil akhir pertandingan berakhir gagal di tangannya. Karena kegagalan tersebutlah ia menjadi sukses seperti sekarang ini. Sebab Michael Jordan menjadikan kegagalannya sebagai bahan bakar untuk menuju kesuksesannya. Aktor yang memukau. Meskipun tak sering, namun Jordan sempat menjadi aktor yang memukau para penonton. Michael Jordan membuktikan kepiawaiannya berakting sebagai bintang film Space Jam tahun 1996. Film ini memadukan live action dan animasi serta memasangkan Jordan dengan legenda kartun Bugs Bunny and Daffy Duck. Penghargaan yang diterima Michael Jordan. Michael Jordan menerima penghargaan sebagai MVP, pemain paling berharga, yang pertama dari NBA pada tahun 1988. Sebuah kehormatan yang dia peroleh selama 4 kali pada tahun 1991, 1992, 1996 dan 1998. Pada bulan April 2009, Jordan menerima salah satu penghargaan terbesar bola basket di mana ia dilantik sebagai Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Pada tahun 2016, Michael Jordan diberi penghargaan Presidential Medal of Freedom oleh Barack Obama. Sukses berbisnis dan menjadi miliuner. Di luar karirnya di bidang basket, Michael Jordan juga mengembangkan sayap kesuksesannya dalam sejumlah usaha bisnis.
Pada tahun 2006, Jordan membeli saham Charlotte Bobcats dan bergabung dengan jajaran tim eksekutif sebagai anggota pengelola anggota pemain bola basket. Pada tahun 2010, ia menjadi pemilik mayoritas Charlotte Bobcats dan menjabat sebagai ketua tim. Michael Jordan juga meluncurkan usaha bisnis kulinernya melalui Michael Jordan Steakhouse pada tahun 1998. Selain berbisnis, Jordan juga menjajali dunia komersial yang menguntungkan, seperti kerjasama endorsement. Selama bertahun-tahun, Michael Jordan telah menandatangani sejumlah kesepakatan dukungan dengan merek terkenal termasuk Nike, Hanes, Upper Deck, Gatorade, Coca-Cola, McDonald's, Chevrolet dan Wendy's. Nama HLRDN yang mendunia membuat produsen sepatu olahraga Nike tertarik dan menawarkan untuk mengeluarkan sebuah seri sepatu dengan nama Air Jordan, yang terinspirasi dari julukan Michael ketika berada di lapangan basket. Sepatu dengan logo slam dunk khas Michael Jordan ini meledak di pasaran dan menjadi sepatu terlaris di dunia pada era 90-an bahkan masih hingga saat ini. Dari royalti penjualan sepatu ini saja, Michael mendapatkan kurang lebih 60 juta dolar Amerika setiap tahunnya. Royalti penjualan sepatu Air Jordan, hingga bermain dalam film Space Jam bareng Bugs Bunny membuat namanya tercatat di majalah Forbes pada Juni 2014 sebagai atlet pertama yang mendapat gelar miliuner. Nah, itulah kisah inspiratif dari kehidupan seorang legenda basket Michael Jordan. Kisah kehidupan Jordan ini mengajarkan kita tentang sifat pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah, tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya. Selain itu, Michael Jordan juga menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang mungkin dapat dilakukan dan dapat dicapai melalui pikiran positif, kerja keras, fokus, dan rasa bersyukur. Tentunya hal itu patut kita contoh untuk mencapai sukses sebenarnya.